Dan mengundang mantan presiden dan juga mantan wakil presiden beserta dengan jajaran, termasuk juga dengan ketua umum parpol. Ini mungkin bisa dijadi apa ya, satu bentuk dilema atau mungkin bingung juga presiden harus bersikap seperti apa. Nah, tapi nampaknya bukan hanya presiden kita juga ya, seluruh pemimpin negara juga sangat berhati-hati sekali, Mas Julius ya. Iya, betul. Ya, semua negara sangat berhati-hati gitu. Dan saya berharap Indonesia juga sangat begitu ya, berhati-hati menunggu gitu ya, sampai kita paham betul gitu ya, apakah hidden agenda tersembunyi gitu ya, yang dimiliki oleh Presiden Trump. Ini kan sekarang orkestranya ada di Presiden Amerika Serikat nih. Tujuan sebenarnya apa sih gitu ya, perang Iran. Dan itu satu paket juga dengan tujuan sebenarnya membentuk BOP gitu, membangun perdamaian di Timur Tengah. Itu kan satu paket itu gitu ya. Nah, kenapa negara-negara besar gitu ya, negara-negara Eropa itu menunggu gitu, karena mereka ingin memastikan dulu gitu tujuan Presiden Trump ini apa sebetulnya gitu. Okay. Nah, kita sayangnya ya gitu, saya agak curiga kita punya kepentingan tertentu gitu, sehingga kita buru-buru gitu mengambil hati Trump gitu, seolah-olah kita menjadi bagian inisiatif yang dikembangkan oleh Trump gitu ya, tapi tetap dengan framing bahwa ini demi kemerdekaan Palestina, perdamaian Timur Tengah gitu ya. Lalu termasuk terkait dengan Iran adalah penyelesaian melalui meja perundingan. Itu Mbak Audrey gitu ya, membantu menjelaskan kenapa negara-negara sangat berhati-hati. Oke, waktu itu kan diprediksi sebelum serangan ini terjadi, Mas Julius, bahwa Iran akan sama seperti Venezuela. Nah, sekarang pemimpin tertingginya sudah tewas karena serangan pada Sabtu kemarin, Mas Julius. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya memastikan juga warga Iran dapat memilih pemimpin tertingginya pengganti Khamenei ini tidak ada campur tangan dari Amerika Serikat. Bisakah hal itu terjadi? Nanti ya Mas Julius ya, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Diperkirakan perang antara Amerika, Israel dan juga Iran ini berlangsung lebih dari 4-5 minggu. Lalu bagaimana juga dengan kesiapan kita di dalam negeri? Kita akan kembali membahas bersama dengan Mas Julius. Mas Julius, ini kita membahas dulu ya bagaimana sih sebenarnya kesiapan kita di dalam negeri sendiri, karena tadi kan Presiden bertemu dengan mantan Presiden juga mantan Wakil Presiden beserta dengan Ketua Umum Parpol dan juga para menteri. Ini bukan hanya membahas tadi kan untuk menjadi mediator dan juga termasuk mungkin pengkajian untuk Board of Peace sendiri kita masuk dalam sana. Nah, tapi juga mungkin kesiapan kita soal bagaimana cadangan energi dan juga kesiapan pangan. Bagaimana kita juga di Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, termasuk juga dengan perang berkepanjangan antara AS, Iran dan juga Israel. Ya, tampaknya itu wajib ya, wajib disiapkan ya. Dan kalau kita melihat dari Pak Menteri Menko Perekonomian, dari Pak Bahlil, ya, kan sudah disampaikan bahwa akan dilakukan skenario ya untuk mengantisipasi disruption dari rantai pasok minyak gitu dalam hal ini energi, dan itu bisa berdampak meluas kemana-mana gitu. Nah, itu saya kira yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu, menenangkan dulu gitu ya masyarakat bahwa gitu ya stok ke depan paling tidak 20 hari aman gitu ya. Ini satu gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita cukup percaya gitu dengan statement tersebut? Apakah kita belum mendengar dengan konkret? Tadi menyebut bahwa mengalihkan suplainya dari Amerika Serikat. Gitu. Pertanyaan berikutnya saja adalah seberapa jauh MOU sudah dibangun dengan Amerika Serikat untuk mengisi gap 20% ya yang kita ambil dari Timur Tengah. Itu satu hal. Nah, kita mungkin harus belajar juga dari India dan China ya. China punya story yang cukup besar gitu ya. Bahkan dia kan suplainya dari Iran dan Arab Saudi. Gitu. Otomatis kan serius itu dampaknya. Apalagi penduduknya sangat besar. Penduduk sangat besar artinya butuh suplai yang lebih besar lagi. Lalu India itu contoh yang lain gitu, yang penduduknya cukup besar, konsumsi energi cukup besar. Beberapa tahun yang lalu India kan mengandalkan Rusia, ya, stok dari Rusia. Sampai akhirnya diingatkan oleh Amerika Serikat
bahwa gitu ya Rusia itu kena ban, kena embargo gitu, dan India harus mematuhi. Nah, yang saya dengar India kelihatannya akan mempertimbangkan lagi gitu ya, yang kemarin sudah dikurangi dengan sangat drastis impor dari Rusia gitu ya, mungkin akan ditingkatkan. Memang ini akan memunculkan kekacauan luar biasa ya dalam rantai pasok ya, dan bukan hanya Indonesia situasinya. Nah, kalau kita siap 20 hari gitu ya, stok kita gitu, artinya sementara perang ini kan 1 bulan, 1 minggu kira-kira yang paling tepat. Berarti lebih dari 20 hari begitu ya artinya ya? Iya, dan itu saya kira sangat serius ya Mbak Audrey ya, gimana segera dengan konkret memastikan bahwa suplainya aman gitu. Itu yang kita harus dengar dalam seminggu inilah gitu ya, harus mendengar langsung nanti dari pemerintah strategi yang lebih konkret gitu ya, seperti apa. Mbak Audrey, kira-kira begitu. Mas Julius, ini kita kembali lagi kemudian berbicara soal kemungkinan Indonesia yang menawarkan diri untuk menjadi mediator. Kalau kita lihat pernyataan tadi dari mantan Menlu Pak Hasan Wirayuda yang menyatakan bahwa bukan soal bisa atau enggaknya Indonesia menjadi mediator, tetapi mau enggak ada Oke, baik. Kami akan coba kembali untuk menghubungi Mas Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parayangan. Tetapi tadi dari beberapa yang sudah kita bahas selama kurang lebih 1 jam gitu, memang nampaknya dari pertemuan yang tadi dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak mantan presiden juga mantan wakil presiden beserta dengan ketua umum parpol termasuk juga ketua DPR dan juga para menterinya adalah ada beberapa hal yang memang dibahas begitu. Salah satunya adalah bagaimana kesiapan cadangan energi kita dan juga kesiapan pangan untuk mengantisipasi kalau perang ini berkepanjangan. Memang kalau kita merujuk kepada pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait dengan cadangan energi, dinyatakan di situ bahwa kita punya ruang 20 hari begitu untuk bisa aman stok cadangan energinya. Tetapi kan kalau yang kita lihat juga berdasarkan pernyataan dari Presiden AS Donald Trump menyatakan perang ini kemungkinan bisa lebih dari 4 sampai dengan 5 minggu. Ini artinya 20 hari. Nah, disitulah pemerintah kemudian harus segera mengkaji dalam waktu dekat apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga cadangan energi kita tetap aman di dalam negeri. Satu sisi juga tidak kemudian menyulitkan warga yang akhirnya menyebabkan juga harga minyak di dalam negeri ini meningkat di tengah-tengah ekonomi warga yang juga sedang tidak baik-baik saja di sini begitu. Nah, sekarang kita akan kembali mencoba menghubungi Mas Julius, tapi sebelumnya kita akan kembali lagi untuk ke informasi berikutnya, Saudara. Ini dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jordania mengumumkan seluruh stafnya telah meninggalkan kedutaan di Amman karena adanya ancaman. Rekaman yang menunjukkan polisi sedang menjaga lalu lintas dan memblokir akses ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jordania. Menurut pernyataan di situs web Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jordania, semua personil diinstruksikan meninggalkan kedutaan sebagai langkah pencegahan. Pengumuman datang tak lama setelah milisi Irak yang didukung Iran, Kataib Hezbollah, mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika di Yordania. Sementara bentrokan pecah di luar gedung konsulat Amerika Serikat Karachi, Pakistan saat massa memprotes kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. 22 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka. Bentrok antara polisi dan demonstran tak terhindarkan saat massa berhasil masuk area konsulat Amerika Serikat di Karachi, Pakistan. Massa yang marah, Saudara, menyerang gedung konsulat AS dengan memecahkan kaca dan membakar pos polisi. Membubarkan massa, polisi menembakkan gas air mata dan menembaki demonstran. Warga berunjuk rasa di depan gedung konsulat AS pada Minggu waktu setempat memprotes kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Bandara di wilayah Dubai, saudara, sudah mulai beroperasi, tetapi ini beroperasinya secara terbatas pada Senin malam waktu setempat setelah sempat ditutup selama 3 hari pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Penumpang dilarang pergi ke bandara kecuali menerima konfirmasi waktu keberangkatan dari maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan Emirates mulai mengoperasikan sejumlah penerbangan terbatas mulai hari ini. Kita akan kembali lagi berbincang bersama dengan Mas Julius Purwadi, pakar hukum internasional Unpar. Mas Julius, kembali bersama Audrey, Mas. Ya, menyimak Mbak Audrey. Iya, Mas, tadi kan merujuk kepada pernyataan mantan Menlu Pak Hasan Wirayuda yang menyatakan ketika ditanya sama wartawan, apakah mungkin Indonesia menjadi mediator AS, Israel dan juga Iran. Tadi Pak Hasan menyatakan bukannya bisa atau nggak bisa Indonesia, tetapi bagaimana peran Indonesia menjadi mediator ini dapat diterima oleh semua pihak. Tanggapannya apa, Mas, di sini, Mas Julius? Ya, saya kira itu betul ya. Yang pertama sekali itu pasti harus diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Itu wajib ya, wajib dan itu prekondisi bahkan ya. Bahwa kalau mau jadi mediator, pihak-pihak yang berkonflik wajib gitu ya untuk menerimanya. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Saya membaca bahwa mantan Menlu kita itu melihat bahwa nggak yakin gitu, bahwa pihak-pihak yang berkonflik betul-betul menerima kita gitu. Coba kita lihat dari Iran, dan beberapa waktu lalu kan Dubes Iran sudah menyampaikan bahwa mengapresiasi inisiatif Indonesia. Tetapi yang saya lihat kalimat berikutnya adalah menekankan pentingnya negara-negara untuk mengutuk ya, kebiadaban Amerika Serikat, pelanggaran hukum internasional, kekejian kemanusiaan, itu kan permintaannya dulu gitu. Jadi seolah-olah gitu ya, prasyarat yang pertama adalah Indonesia posisinya harus jelas, dan itu baru kemudian Iran bisa menerima gitu. Nah, saya agak khawatir sebetulnya dengan statement dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta gitu ya, menyampaikan bahwa mengapresiasi, tetapi juga di kalimat berikutnya menyampaikan Indonesia belum menunjukkan sikap yang tegas terkait dengan unilateralisme Amerika Serikat. Itu satu ya. Dan ini mungkin yang ditangkap oleh Pak Menlu Hasan Wirayuda gitu, bahwa meyakinkan Iran itu bisa menjadi sulit, itu menjadi tidak mudah gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua, misalnya Israel, dan selalu kalau menjadi mediator harus punya hubungan diplomatik, harus ada pengakuan. Nah, ini problem yang sangat serius gitu. Dan Pak Menteri Luar Negeri benar bahwa nanti kalau menjadi mediator kan duduk sejajar. Itu sesimpel kita mengakui Israel sebagai negara. Nah, ini berbahaya gitu. Dari perspektif Israel itu bersyukur ya gitu. Tapi Israel juga masih melihat gitu, akui dulu gitu negara kami sebagai negara yang merdeka, baru gitu ya kita duduk sejajar. Itu dari Israel. Saya kira simpel gitu. Kita tidak punya hubungan diplomatik. Lalu Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini sangat-sangat punya agenda yang kita harus wajib waspada juga gitu. Dan tidak mudah tentu saja meyakinkan Amerika Serikat gitu ya. Sekalipun kemarin waktu pertemuan KTT BOP yang pertama kan menyebut bahwa I will not fight against him gitu ya, against Presiden Prabowo. Saya nggak akan berperang dengan Presiden Prabowo gitu ya. Seolah-olah ada tingkat penerimaan yang cukup tinggi ya kalau Presiden Indonesia memainkan peran sebagai mediator. Tetapi jangan salah ya, sekalipun menyatakan seperti itu, bukan berarti itu sinyal hijau bahwa Amerika Serikat akan menerima Indonesia sebagai mediator gitu. Akan dilihat juga track recordnya dan sejarah apakah pernah gitu Indonesia memainkan peran yang signifikan terkait dengan mediasi. Kita pernah ya beberapa waktu yang lalu gitu, cukup lama ya, terkait dengan Kamboja gitu. Tapi skalanya kan berbeda. Lalu yang kedua, hati-hati ketika kita nanti pada akhirnya misalnya Amerika Serikat menerima, pasti ada interest Amerika Serikat yang Indonesia harus ikuti, harus perjuangkan. Dan interest Amerika Serikat terkait dengan Iran kan jelas ya. Jelas itu ada dua yang satu paket. Yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan nuklir, gitu ya, pengembangan uranium yang dikhawatirkan akan menjadi dipakai untuk persenjataan nuklir.
Tetapi menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah pergantian rezim. Pergantian rezim dalam hal ini adalah memegang kendali pengaruh Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah. Selama ini kan durinya ada di Iran gitu. Dan duri ini sekarang kelihatan menunjukkan sesuatu yang ternyata dampaknya luar biasa gitu. Nah, Mbak Audrey gitu, saya agak khawatir gitu ketika nanti akhirnya Amerika Serikat menerima Indonesia sebagai mediator, banyak kepentingan Amerika Serikat yang harus dipenuhi. Dan ini sangat berbahaya, Mbak Audrey. Jadinya di sini mungkin seharusnya pemerintah Indonesia mengkaji ulang ya untuk menawarkan oke itu mungkin sesuatu hal yang positif, tapi juga mungkin ada banyak hal lain yang perlu juga dikerjakan dari perang AS Israel dan juga Iran ini. Salah satunya mungkin opsi mundur mungkin atau pengajian ulang untuk mundur dari board of peace, termasuk juga dengan mengutamakan juga evakuasi yang dilakukan bertahap bagi warga negara Indonesia yang masih tertahan atau yang berada di Timur Tengah. Usai jeda ya Mas Julius, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, kami segera kembali. Masih bersama saya dengan pakar hukum internasional Unpar, Julius Purwadi. Mas Julius, nah jadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya, ketimbang tadi menjadi mediator ya, karena kan harus dikaji ulang, kemudian juga harus butuh ACC dari ketiga belah pihak, dalam hal ini Amerika, Israel dan juga Iran. Nah, apakah kini seharusnya Indonesia berfokus kepada dua, mengkaji ulang masuknya Indonesia dalam board of peace, termasuk juga dengan evakuasi bertahap kepada warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah, terutama di negara-negara yang saat ini menghadapi dalam sasaran begitu, sasaran perang antara AS, Israel dan juga Iran? Ya, yang paling urgent dulu ya, saya kira Mbak Audrey ya. Yang paling urgent adalah evakuasi. Kebayang sekarang kan sejak hari Sabtu sudah 3 hari. Dan kalau kita bicara warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah, itu kan satu, bisa saja mereka yang bekerja di sana. Atau yang sedang liburan di sana, juga mungkin. Tetapi jangan lupa yang jemaah umroh gitu ya. Itu kan cukup besar jumlahnya, yang saya dengar puluhan ribu gitu bahkan ya. Dalam waktu 3 hari, kebayang ya mereka harus menunggu di bandara, pesawat di cancel gitu ya. Dan itu bukan main, akan membuat mereka khawatir, panik gitu. Itu satu hal. Nah, saja beda dengan warga negara Indonesia yang bekerja di sana, karena mereka sudah sehari-hari di sana gitu ya, dan tahu medan gitu ya, dan tahu bagaimana survive ya, bagaimana hidup di sana gitu. Termasuk makan, nyari akses makan gitu ya, mencukupi kebutuhan sehari-hari, minum gitu ya. Nah, justru yang umroh ini saya kira perlu menjadi perhatian yang cukup besar ya gitu, dari kedutaan besar Indonesia yang ada di sana gitu. Itu menurut saya yang paling urgent yang dilakukan. Tadi kan Pak Menlu nyebut akan evakuasi bertahap ya. Iya. Bertahap itu disebut WNI yang mau pulang gitu ya. Nah, menurut saya bukan cuma WNI yang mau pulang gitu, yang harus pulang karena mereka memang tidak menetap sementara gitu ya di negara-negara Arab gitu. Nah, bagaimana caranya itu tidak mudah gitu, sangat tidak mudah. Nah, dalam konteks menunggu ini paling penting, yang paling urgent adalah memastikan logistik buat mereka dalam konteks puasa saja adalah sahur, kemudian buka, gitu harus memadai, cukup, gitu. Karena itu berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, ini saya kira kedutaan besar, perwakilan kita di luar negeri sudah melakukannya, termasuk menjaga komunikasi ya dengan mereka. Itu satu yang sangat urgent. Nah, lalu kemudian untuk warga negara kita yang ada di sana tentu saja adalah menjaga komunikasi, memastikan mereka tetap di daerah-daerah aman, gitu ya. Segera bertindak kalau mereka menjadi korban, itu kan SOP yang sangat standar, sangat basic yang harus dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Nah, ini saya kira gitu, sebelum kita bicara BOP, harus punya perencanaan yang sangat jelas. Gitu. Bahkan plannya sampai bukan cuma 1 minggu harusnya, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Gitu ya. Mbak Audrey, itu kira-kira pandangan saya gitu. Oke, dan apakah juga kemudian bukan hanya evakuasi yang kemudian juga menjadi prioritas, tetapi juga apakah Mas Julius juga merasa bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk kita kembali mengkaji ulang masuknya Indonesia dalam board of peace? Ya, dari awal saya itu kan tidak setuju Indonesia masuk board of peace. Karena cacat ya di banyak aspek
ya, mulai dari charternya, mulai dari struktur organisasinya, lalu kemudian termasuk meeting-meetingnya, dan kita lihat gimana model KTT yang berjalan kemarin, bagaimana intervensi dilakukan. Nah, itu seharusnya tidak bergabung, gitu ya. Nah, karena Indonesia sudah bergabung, ya, lalu ada konsekuensinya, tentu saja ya, gitu ya. Dan Indonesia sudah menjadi bagian dari konsekuensi tadi. Nah, sekarang apakah saatnya untuk keluar? Nah, dari awal saya tidak setuju, gitu. Tetapi ketika kita sekarang sedang keluar, resikonya, gitu, itu juga harus diperhitungkan. Termasuk resiko yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di negara-negara Arab. Ini yang saya khawatirkan, Mbak Audrey, ya, bahwa BOP itu kan dipimpin oleh presiden yang sangat eratik, gitu ya, yang kebijakannya bisa berubah sewaktu-waktu, gitu ya, yang sangat personalized sekali, ya, sangat personal sekali, gitu ya. Semua cara pandang dia, gitu ya, atau orang-orang di sekitar dia yang lakukan, gitu. Nah, khawatirnya begini, gitu ya. Khawatirnya begini. Nah, kalau perang ini berlanjut cukup panjang, konsekuensinya tentu saja adalah bagaimana Indonesia mengevakuasi warganya, gitu ya, dan menuju evakuasi harus memastikan logistiknya. Yang saya melihat, gitu ya, Trump bisa semena-mena, gitu, sebab Indonesia memutuskan untuk keluar sekarang, gitu. Nah, bayangan saya itu begini, gitu ya, moga-moga dalam seminggu ini semua pihak sadar bahwa dampak dari konflik ini adalah termasuk warga negara yang terjebak akibat dari konflik itu, termasuk ribuan, gitu. Kalau kita ngomong negara-negara Eropa, tadi saya nyebut Prancis, Jerman, itu kan rata-rata 300.000, ya, 400.000, gitu. Dan masing-masing negara menyiapkan strategi evakuasinya, gitu. Jalur darat, gitu, dan itu kan seolah tidak mungkin. Jalur laut mungkin juga sama sulitnya, gitu. Dan mungkin jalur yang paling mudah adalah menekan pihak-pihak yang berkonflik untuk jeda, gitu. Untuk jeda, gitu. Sementara supaya lalu lintas penerbangan bisa, gitu ya, dilakukan secara terbatas, seperti yang dilakukan oleh Qatar, ya, gitu. Qatar baik, ya, artinya terbatas, ada jaminan ketika pesawat melintas di langit tidak akan ada rudal, gitu ya, yang nyasar, gitu, atau ada jeda lah, ya, waktu itu, gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara yang sekarang di BOP kalau, gitu, penuh dengan perhitungan. Gitu. Jadi tetap berhati-hati ketika keluar, ya, ketika kita keluar. Oke, itu yang masih menjadi concern, ya, dan memang harus diutamakan juga, ya, untuk evakuasi secara bertahap itu, ya, Mas Julius, ya, karena apalagi ada kemungkinan dikatakan oleh Trump ini bukan hanya 4-5 minggu, bahkan kemungkinan bisa lebih dari itu. Nah, balik lagi, Mas Julius, soal opsi mungkin mengkaji ulang keikutsertaan Indonesia masuk dalam Board of Peace, apakah ini juga mungkin kegalauan juga atau pertimbangan yang benar-benar matang di tengah-tengah juga masuknya Indonesia ke Board of Peace ini juga bagian dari negosiasi tarif resiprokal kita begitu dengan Amerika Serikat, meskipun salah satu perjanjian tarif resiprokalnya juga menyatakan bahwa data konsumen warga negara kita ini dapat dibawa ke Amerika. Mengerikan sekali, ya, sangat mengerikan sekali, ya. Dan kita memang curiga dari awal, kenapa kita buru-buru, ya, segera menjadi bagian dari BOP, termasuk buru-buru mendeklarasikan komitmennya mengirim pasukan ke Gaza, ya. Itu mencemaskan sebetulnya. Yang saya lihat, ya, Mbak Audrey, ya, dan curigaan kita kan jadi makin kuat, gitu. Ketika kemarin Pak Presiden Prabowo ke Washington, gitu, ternyata kita juga berhasil tanda tangan, ya, tarif, ya, terkait dengan tarif, gitu. Dan ternyata isunya di situ, gitu. Nah, ini makin menjebak kita dalam perangkap berpikirnya Donald Trump, Mbak Audrey, gitu. Dalam pengertian begini, gitu. Sekarang sudah ada perjanjian tarif, gitu. Coba sekarang Indonesia keluar, lalu kemudian menghadapi pemimpin yang, mohon maaf, ya, emosional, gitu ya, yang sebentar-sebentar, gitu ya, menyampaikan gertakan, dan gertakan menjadi sangat serius, gitu. Sekarang 19%, ketika kita keluar dari BOP, bisa aja luluh lantak jadi 50% atau dihambat sama sekali. Itu konsekuensi yang sangat serius selain evakuasi. Lalu yang kedua, kita kan harus mengamankan pasokan minyak. Pak Menteri SDM sudah nyebut mengalihkan ke Amerika Serikat sebagai supplier, gitu. Nah, keluar sekarang mungkin juga nggak wise juga, ya, gitu.
nggak wise gitu. Itu betul-betul pertimbangan matang. Jangan-jangan sebetulnya pertemuan malam ini bicara ini, jangan-jangan ya Mbak Utri, kalau kita lihat tadi sinyal dari Pak Menlu gitu ya, kan juga menyinggung soal BOP gitu, dan tidak gampang, sangat tidak mudah gitu. Harus hati-hati betul gitu ya, harus menunggu momen yang sangat tepat gitu ya, tidak boleh berdampak sangat buruk terhadap kita gitu. Sekalipun saya tidak mendukung Indonesia masuk BOP dari awal, tapi exit strateginya itu harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Oke, ya, tentu. Bahkan ini kita masih punya waktu saya kira ya, sebelum kita mengirimkan pasukan ke Gaza. Kita punya waktu gitu. Dan waktu yang sekarang tersedia, warga negara dievakuasi, perekonomian diamankan gitu ya, termasuk dalam konteks ini sangat asok menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat kalau Amerika Serikat dilihat sebagai mitra potensial untuk mengisi pasokan minyak di negeri kita. Mbak Utri, itu pandangan saya, Mbak Utri. Oke, tentu tidak mudah bagi ujian juga termasuk ya Mas Julius ya, bagi presiden kita saat ini ya, bagaimana juga untuk menjaga ekonomi dan juga keamanan dalam negeri, tapi juga di luar negeri kita juga harus tahu akan posisi kita dan juga inilah yang dihadapi begitu saat ini ya dunia. Nah, tapi berkaitan kembali lagi Mas Julius terkait dengan serangan yang dilakukan Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ini kan melanggar piagam PBB. Nah, apakah sebenarnya gimana sih Mas dalam aturan di piagam PBB ini bisa nggak menekan serangan AS Israel ke Iran ini dengan pelanggaran yang sudah nyata-nyata dilakukan? Ya, piagam PBB kan sangat jelas ya. Negara-negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Itu artinya apa? Intervensi gitu ya, melewati batas negara itu pelanggaran. Simple. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu kan jelas ya melanggar batas kedaulatan. Sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat ke Venezuela. Masuk gitu ya, lalu kemudian menculik Maduro ya di Venezuela. Sama Amerika Serikat masuk dengan intelijennya gitu ya, mengintip di mana posisi Ayatollah Ali Khomeini gitu ya. Lalu disitulah, di titik itulah gitu ya, diluncurkan dan dijatuhkan rudalnya gitu. Itu pelanggaran betul ya, sangat serius pelanggarannya dari sisi hukum internasional. Nah, sudah terlanjur kita menjadi BOP, tidak mudah kemudian kita mengumumkan bahwa kita mengutuk ada pelanggaran hukum internasional gitu ya, yang berdampak pada bencana kemanusiaan yang sangat besar gitu. Nah, sekarang gimana menghentikannya gitu. Nah, ini dia yang tidak mudah gitu. Tapi Indonesia kan tidak sendiri ya. Dampak dari perang ini nanti kan seluruh bangsa-bangsa di dunia lah gitu ya. 193 anggota PBB gitu ya, semua akan terdampak, termasuk Amerika Serikat. Mbak Utri, hari ini pasar saham di Amerika Serikat kan jatuh, semuanya merah gitu. Dan apakah besok akan kembali hijau? Walau alam ya gitu. Apakah lusa akan kembali lagi? Walau alam gitu. Dan ini bisa panjang gitu. Jadi bukan cuma Indonesia, bukan cuma negara ASEAN, bukan cuma negara Eropa yang terdampak. Nah, mungkin gitu ya, dari situasi yang real tadi gitu ya, mungkin gitu ya, tetapi tidak ada jaminan bahwa Amerika Serikat akan berubah pikiran. Tidak ada jaminan. Tetapi bahwa warga negara Amerika Serikat meminta Amerika stop perang sekarang, pulang semua tentara kembali ke Amerika Serikat, itu sudah dilakukan. Dan saya mendengar dari banyak tokoh-tokoh pemikir yang cukup penting sudah menyampaikan itu gitu. Tidak ada gunanya. Dan dampaknya itu mereka nyebutnya calamity ya, bencana besar untuk Amerika Serikat, bencana besar untuk dunia. Gitu. Jadi bagaimana menghentikan perang ini? Negara Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia, gitu, mulailah dengan OIC, gitu, Islamic Conference, lalu kemudian lobby-lobby besar melalui BRICS, gitu, melalui G20, gitu. Sayang memang G20 sekarang ketuanya Amerika Serikat, mungkin nggak bisa diharapkan. Tapi lagi lah kembali ke UNCA, kalau di PBB sekarang dikuasai oleh Amerika Serikat, mungkin UNCA. Sayang memang sekarang Dirjen PBB kan seolah-olah lumpuh ya, tidak punya kewenangan apa-apa gitu. Tapi lagi gitu, 190 negara masa nggak bisa gitu ya, menyuarakan tuntutannya, menekan gitu. Ini retorik, ini normatif gitu ya. Kalau realis kan perang ya sudah ada pilihan perang, tetapi itu bencananya akan menjadi semakin besar. Mbak Utri, Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain menekan pihak yang berkonflik.
Iya, harus bekerja sama dengan negara-negara lain ya, tidak hanya bisa Indonesia sendirian begitu. Nah, Mas Yulis terakhir mungkin ketika tadi menyambung pertanyaan sebelum-sebelumnya saya sempat nanyakan bagaimana juga dengan saat ini kan warga negara Iran yang kemudian bisa bebas leluasa, pemimpin tertingginya sudah tewas, kemudian mereka akan menggantikan atau akan untuk mencari pemimpin tertinggi baru pengganti Khamenei. Bagaimana caranya juga bisa memastikan agar mereka ini bisa independen untuk memilih pemimpin tertingginya, tidak ada campur tangan dari Amerika? Tidak mudah, sangat tidak mudah. Oh, sangat tidak mudah. Saya yakin intelijen bermain. Saya yakin intelijen bermain. Termasuk orang dalam ya. Pemilihan itu kan dilakukan di majelis pakar, anggota sekitar 80-an orang. Ya. Lalu di sana ada tokoh-tokoh yang cukup penting ya, termasuk Dewan Revolusi ya, gitu. Garda Revolusi, gitu ya. Termasuk Majelis Suro ya, Dewan Suro juga ada di sana ya. Jumlahnya sangat sedikit. Dan kita tidak tahu siapa-siapa menjadi anggotanya. Gitu. Khawatirnya Amerika Serikat bermain dengan orang dalam tadi ya. Gitu. Kemarin ada rumor yang berkembang bahwa gitu ya, kenapa Amerika Serikat tahu posisi Ayatollah Ali Khomeini? Gitu. Karena ternyata ada orang dalam, dan orang dalam itu adalah salah satu pimpinan di Iran. Dan orang menduga, dan dugaan itu menjadi kuat karena dia ternyata selamat gitu ya, selamat dari rudal tersebut gitu. Nah ini kan dugaan itu muncul gitu. Tetapi apakah semudah itu diinfiltrasi gitu? Tidak gitu. Nah ada kriteria yang dipegang betul oleh majelis pakar yang ada di sana ya, di Iran gitu. Bahwa siapapun nanti akan terpilih sebagai pemimpin tertinggi, pertama dia harus paham Islam gitu, Islam Syiah, secara ideologi sangat kuat, lalu kemudian positioning politiknya juga sangat kuat gitu ya. Artinya dia sudah berpengaruh di birokrasi. Lalu kemudian yang ketiga tentu saja adalah berpengaruh di Garda Revolusi. Itu 3 hal. Dan majelis pakar sejak tahun 89 ketika Ayatollah Khomeini duduk di tampuk pimpinan tertinggi, itu memang sudah menyiapkan mekanisme pemilihan yang sangat tepat. Problemnya Mbak Audrey, siapa kandidat terkuat itu pasti akan diincar oleh Amerika Serikat. Ini yang khawatir ya. Jangan-jangan begitu diumumkan pemimpinnya, pada saat itu juga rudal akan meledak. Itu yang kita khawatirkan betul ya. Sehingga ini waktunya lebih lama daripada tahun 89 ya. Harusnya kan 24 jam lalu terpilih. Harusnya ya. Tapi ini sudah lebih ya sejak hari Sabtu gitu ya. Ekspektasinya 12 jam. Tapi saya menduga Ayatollah Ali Reza Alavi yang sekarang jadi pemimpin rasional sebetulnya ya, dia juga punya kapabilitas yang sangat kuat dan memiliki 3 kriteria itu. Tapi kelihatannya Iran akan berhati-hati. Begitu dia mengumumkan, lalu kemudian ada orang dalam, ada intelijen, dan di titik itu saya kira serangan akan dilakukan. Itu kita khawatir betul ya. Jadi independensinya ya itu struggle yang sangat berat untuk saudara-saudara kita di Iran, Mbak Audrey. Ujian buat kita semuanya ya, bukan hanya yang sedang berperang Amerika, Israel dan juga Iran, tentunya termasuk juga berdampak kepada Indonesia. Tetapi tadi juga yang menjadi prioritas adalah bukan soal Indonesia yang bisa atau enggak menjadi mediator. Iya bisa, tetapi bagaimana kalaupun menjadi mediator ini dapat diterima oleh semua pihak, dan lebih terutamanya ini juga diutamakan kepada warga-warga negara Indonesia sebenarnya yang perlu mendapatkan evakuasi segera ya. Itu dulu yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia diharapkan, termasuk juga mungkin dengan pengkajian ulang masuknya kita dalam board office bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terima kasih Mas Julius Purwadi, pakar hubungan internasional dari Universitas Parayangan. Selamat malam Mas Julius. Selamat malam Mbak Audrey, terima kasih.